Kinder Fans, kembali lagi bersama aku Miss Reina di Kinder Talk. Nah, hari ini aku kembali lagi membawakan konten yang istilahnya spesial nih. Spesial karena apa? Karena aku nggak sendiri. Di sini aku sudah bersama dua orang hebat. Ya, dua orang hebat dan merupakan salah satu pendatang baru di sports management yang kebetulan berafiliasi dengan Kinder Station. Boleh dong Tepuk tangan. perkenalan dulu, tepuk tangan dulu. Boleh diperkenalkan kakak-kakak cantik ini? Oke, thank you Miss Rina. Hai Kinder Fans, perkenalkan saya Vika. Saya di sini selaku manajer Kinder Wolf, yang mana saya sudah cukup lama ya berkecimpung di dunia basket, dari anak sampai pro pun juga sudah pernah gitu. Jadi ya kurang lebih sudah 7 tahun lah berkecimpung di sport management secara umum 7 tahun gitu. Ya dulunya main basket juga, makanya saya senang banget sih kayak kerja di tempat atau bidang yang kita suka gitu sih. Yang passionate ya? Passionate banget. Oke, Coach Vika, thank you. Selanjutnya? Ya, halo Kinder Fans. Halo Miss Reina juga. Halo. Mungkin Kinder Fans sudah beberapa lihat muka. Wah. Penunggu lapangan saya Gaby atau Coach Gaby. Saya salah satu kepelatihan dari Kinder Wolf, mewakili teman-teman kepelatihan lainnya. Kalau saya sendiri sih sudah lama di basket, sekitar more or less I think 10 years, 10 tahun as a player. Kalau manajer saya lebih ke sport management, saya memang 10 tahun sudah jadi atlet. Tapi Pemain ya? Yes, mungkin saya sekitar 6 tahun jadi atlet profesional. Saya dulu bermain di Sahabat Semarang. Saya juga pernah bermain di Tenaga Baru Pontianak. Lalu saya itu dulu berkecimpung di Jawa Tengah, lebih banyaknya bermain untuk Jawa Tengah sampai di kelas Pekan Olahraga Nasional. Sekarang nyasar jadi pelatih. Nah, pertanyaan yang bagus ini teman-teman, kenapa bisa nyasar jadi pelatih? Dulu saya itu pemain bench. Saya itu pernah masuk lapangan 0,1 detik langsung tat. Habis itu saya drop rasanya, sedih. Jadi pemain cadangan, pemain rolling. Akhirnya saya tambahan, saya berusaha. Saya selalu berpikir saya punya mindset bahwa basket ini olahraga untuk semua orang. Semua bisa melakukan apapun. Sampai akhirnya saya senang, saya bisa belajar dari nol, saya nambah sendiri. Sampai saya merasa terpanggil sih. Kayaknya saya bisa bantu semua orang bisa basket. Dan saya merasakan mendapatkan khasiat dari basket. Saya dapat scholarship full dari Universitas Sugio Pranoto. Mungkin nanti spill ya, kayaknya kita akan bahas itu kan. Yes. Jadi saya pengen ngajak teman-teman semua buat mendapat kehidupan yang lebih baik dari basket. Karena saya mendapatkan banyak dari basket. Dan saya dapat more value about life itu dari basket. Kayak gitu. Oke. Kan kalau misalnya biasanya orang tua itu taunya kalau olahraga atlet itu cuma terbatas sampai usia sekian atau sampai fieldnya cuma di situ aja atau apa. Tapi tadi Coach Gaby bilang kalau basket itu sekarang promising ya. Ya, Itu gimana itu? Kalau kita lihat iklim basket sekarang sih udah sampai ya kayak sebelah saya manajer sampai IBL. Sekarang banyak sih, udah nggak bisa kita matok. Oh, saya jadi atlet pensiun nggak. Sekarang banyak mau jadi sport management bisa, jadi pelatih bisa, bahkan jadi guru PI lewat. Kalau bisa basket pun sebenarnya bisa. Jadi sekarang itu apalagi tahun 2026 nanti Perbasi Pusat akan mengadakan Liga Putri, sekarang ada Liga Putra. Jadi sangat promising. Basketball adalah salah satu olahraga yang menjanjikan selain sepak bola dan voli di Indonesia ini gitu Mi. Terutama di Indonesia ini gitu ya. Especially Jogja. Jogja adalah salah satu provinsi yang basketnya sangat hidup, lagi hype Lagi hype banget ya. Karena banyak banget di sini ya, mulai dari pelajar, pelatihnya juga banyak ya kayaknya ya. Banyak banget. Dan sekarang mungkin sedikit ini ya, sharing. Jadi basket di Jogja itu berkembang
kan kalau kadang kalau dari kita kan biasanya dari atas ya, atas tuh maksudnya dari si pembuat kebijakan baru ke bawah. Kalau ini tuh basket udah jadi apa ya, culture anak-anak Gen Alpha mungkin ya, Gen Udah Alpha culture sekarang. ya. Ini benar-benar udah makin banyak akademi basket, klub basket, lapangan basket udah makin banyak. Jadi pilihan untuk bermain basket makin mudah. Jadi sangat, dan paling menarik tuh dulu tuh saya basket ya dari SMP sampai kuliah tuh jarang banget ada event basket ya. Sekarang tuh dengan adanya 3-on-3 segala macam, tiap bulan, tiap minggu, bahkan ini bulan ini aja tiap minggu ada event gitu, event basket, turnamen. Dari SD sampai ke U18, bahkan sampai U23. Berarti Sampai udah masuk kayak kuliah bahkan ya. Itu Jogja bener-bener lagi ini tren yang bagus, tapi ya itu tadi kalau tren yang bagus ini kan kompetisi ya, everyone want to win ya, Iya. itu yang perlu kita nanti kita bahas lah lebih lanjut gitu. Udah jadi bahasa pergaulan juga ya, udah jadi budaya gitu Iya, lah. apalagi ini Gen Alpha ini. Iya, Gen Alpha ya kan. Kalau apa sih namanya sekarang FOMO ya, lihat orang main basket FOMO gitu bener ya. sih, Tapi ya, bagus. olahraga FOMO. Mungkin Kinder fans juga ya. Kinder Ini fans juga. Anak-anak Kinder Station nih, aduh kayaknya banyak banget yang Banyak main banget ya. basket. Dari SD sampai SMA semuanya keren-keren basket. Nanti kita bahas ya, tapi aku penasaran nih, sports management. Ini kan kayak aku baru denger nih, kan rata-rata kalau manajemen tuh mungkin music management, entertainment. Nah itu sports management sendiri tuh gimana sih coach? Oke. Dan menaungi apa aja sekarang nih, kayak gitu, terutama di Kinder Station. Oke, thank you, Miss. Jadi untuk sport management sendiri, ini kan istilahnya, jadi olahraga ini kan berkembang ya. Jadi ada yang namanya sport science, ada namanya sport performance, sports education, PI itu kan sports education. Dan ini ada namanya sports management. Jadi orang-orang yang sports enthusiast tapi senang di dunia manajerial, ini cocok banget untuk istilahnya berkecimpung di dunia ini. Dia senang olahraga tapi nggak mau ngelatih, atau mungkin sama anak-anak nggak sabar gitu. Maksudnya coach Vika ya, maksudnya ya? Enggak sih. Enggak. Jadi ini cocok banget gitu untuk anak-anak, orang-orang yang sports enthusiast. Nah, terus apa sih ini, kita nih dari mana sih gitu. Ya, kita tuh dari sports management, we call it Kinder Wolf. Ini afiliasi langsung dengan Kinder Station. Kita adalah, untuk saat ini kita bentuknya ada di akademi basket. Terus program kita ada juga program pelatihan, program basket sekolah gitu. Jadi untuk di akademi ini kita untuk umum juga. Jadi untuk anak-anak baik kinder maupun non kinder, we are very welcome, karena tujuannya kita itu untuk ngasih, dan mungkin spill out ya. Apa nih? Ini ini menarik banget ya Kinder Wolf Academy ini, karena ini tuh jadi satu-satunya klub akademi basket Pertama. dan satu-satunya dan pertama kayaknya nih di Jogja maupun kayak di Indonesia nggak ada yang pernah bikin akademi basket bilingual. Oh, Jadi bilingual, we serve like both language. Yes. Jadi kita nggak cuma bahasa Inggris toh, bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Jawa ya. Jadi kita malah bahasa Indonesia dan Inggris. Jadi untuk kita pengen akademi ini jadi safe place buat anak-anak main basket juga, tapi juga kita punya value, kita ngajarin anak-anak untuk istilahnya membiasakan mendengar ya. Coach Gaby kan ngasih instruksi bahasa Inggris, tapi juga dia pun, anak-anak pun juga bisa menjawab itu dengan bahasa Inggris. So it's kind of less pelatihan bahasa Inggris dan juga basket. So di sini pertama kali, dan juga selain itu sports management atau akademi ini kita pengen ngasih karena kita bilingual ini, kita pengen ngasih exposure internasional untuk anak-anak ini nantinya. Jadi untuk saat ini kita memang lagi ngasih fondasi bahasa Inggris ini, membiasakan. Dan turns out untuk anak-anak yang masih yang kecil-kecil ya, anak-anak itu kan jago-jago bahasa Inggris tuh anak-anak. Iya, sekarang mau ya. dari Muslim malah nggak ngerti bahasa ibu. Nah, Iya, malah susah ya. Interesting banget. Aduh. Malah lebih bisa ini ya, mudeng bahasa bahasa Inggris gitu ya. bahasa Inggrisnya. Jadi memang ini sangat bagus sekali untuk anak-anak latihan basket. Mereka sehat, mereka punya budaya olahraga itu yang dibawa sampai sekarang. Saya, Coach Gaby dan coaches lainnya kan juga istilahnya yang dulunya kita atlet karena ya memang kita pengejar prestasi, tapi juga akhirnya kan ini jadi lifestyle kita. Iya, lifestyle. Gitu sih. Wow, gitu. Berarti
tetap mengajarkan dengan bahasa itu biar anak-anak terexposure tadi ya, biar nggak kaget nanti kalau misalnya ketemu pelatih atau Yeah, basically basketball is US sports, right? Yes, semua apapun yang kita katakan, let's say like I'm saying, okay, you gotta shoot. Kalau kita bilang kamu harus nembak, atau enggak, let's say di basket do defense, give me defense. Kamu harus jaga apa nih? Jaga rumah, jaga warung, jaga apa? Iya bener juga, jaga hati. Sometimes juga mikirnya untuk anak-anak ini kan olahraga basket ini kan iklimnya semakin naik kayak seperti yang saya singgung. Kalau tiba-tiba nih kepanggil timnas, terus tiba-tiba kecoret pelatihnya misalnya dari luar terus dicoret karena nggak ngerti bahasa kan sayang. Karena banyak banget sekarang pelatih luar yang bantu di basket Indonesia. Jadi Kinderwolf ini mikirnya tuh one step ahead untuk anak-anak, kan kita nggak ngomongin untuk yang umur 8 hari ini. Kalau tiba-tiba mereka punya chance. Iya, Jadi bener ya, sih. itu kita taruh bilingual cause we care. Not for flexing but we care about them. Dan mungkin sedikit sharing juga. Jadi pengalaman kemarin di profesional itu betapa istilahnya pentingnya bahasa Inggris dimiliki dan dipahami untuk seluruh atlet lah saya bilang gitu, karena memang US sports dan juga apalagi nanti ranah profesional udah terms, apalagi nanti dapat pelatih asing itu benar-benar sangat membantu gitu. Jadi this is a very good chance for everyone. Usia 5 sampai 16 tahun untuk develop skills, karakter, kita juga develop karakter anak juga, dan juga bahasa Inggrisnya gitu sih. Tapi berarti nggak ada kata terlambat ya, walaupun aku udah SMA ini atau aku udah SMP Mungkin bisa gitu. cerita coach. Bisa ya? Pengalamannya dulu. Oke. Dulu ya Banyak nih kayaknya ceritanya Coach Gavin nih. I mean, I've been through a lot, tapi I got a lot too. Saya baru start basket serius itu kelas 2 SMA. Oke. Semuanya itu bilang saya terlambat, tapi ada 2 pelatih yang upgrade saya. Shout out to Coach Anton sama ada Ko Henry namanya. Jadi mereka ngajar saya sabar, tapi buktinya saya tembus juga kok. Teman-teman saya di klub pro itu ternyata saya tanyain udah basket dari SMP, udah ada yang dari SD. Sempat banyak yang ngeraguin, tapi mungkin nanti juga kita bahas. Basket itu willingness ya, sport of willingness. Kalau mau pasti ada jalan. Nggak basket aja sih, semua kita hidup kalau mau pasti akan ada jalan. Kalau mau, yang penting kalau mau. Kayak gitu. Betul. Nah, kalau misalnya di Kinderwolves ini ya, di Kinder Station itu berarti kan dari SD, SMP, SMA. Itu nama klubnya atau nama basketnya Kinderwolves semua atau apa nih? Kita spill nih biar kita bisa membedakan nih teman-teman ya. Dikit ini ya, nge-spill juga. Kan kita ada banyak nih, ada Kinder Talks, Kinder Fans dan segala macam. Nah, di basket ini ada beberapa istilahnya tim ya yang kita build juga, kita kelola. Jadi Kinderwolf kita akademi basket. Atau mungkin kalau Kinder Fans ingat ada KLC Basket. Nah, saat ini berubah nama menjadi Kinderwolf Warriors Academy, di mana kami secara konsepnya sama, kita akademi, kita open for everyone. Cuman kita emang afiliasi, jadi we call it Kinderwolf Warriors. Itu akademi basket terbuka untuk siapa aja. Terus ada juga Kinder Hoops. Kinder Hoops itu tim SD sekolah Kinder Station. Kinder Hoops ya, Kinder Fans, Hoops. ingat-ingat. Nah, untuk SMP SMA kita we call them Kinder Knights. Kinder Knights. Jadi Knights-nya anak-anak kinder nih yang udah junior high ya. Gitu. Jadi ada beberapa terms di sini yang mungkin belum familiar, masih bingung juga nih ada Kinderwolf, Kinder apa gitu. Jadi kalau mau latihan basket di luar sekolah dan segala macam bisa di Kinderwolf basket lah ya, les basket. Mau ikut pertandingan di luar sekolah, Kinderwolf juga bisa. Tapi kalau misalnya nanti siswa-siswi dari Kinder Station berarti mengikuti ya, misalnya SD ya berarti nanti masuknya Kinder Hoops gitu. Sebenarnya kan Kinderwolf ini wadah KLC ya. Kalau semisalkan ada yang trial ke kita, trial maksud dalam arti datang nih Kinderwolf terus kita lihat bagus nih, oke. Kita akan mencoba taruh di Kinder Hoops, mencoba trial dulu. Ya, Tapi kalau semisalkan pun non Kinderwolf datang, terus saya mau dong coach, atau saya mau dong Kak Vika mau nyoba masuk Kinder Hoops,
We are very open, welcome. open trial jadi kita fair aja. Mau datang, kalau dari Kinderwolf oke, dari non Kinderwolf mau coba Kinderhoops trial, we're very open. Tapi yang penting tinggal komunikasinya aja sama manajemennya aja gitu. Betul, Berarti selama ketemunya sama anak kinder Coach ya, Vika ya. anak kinder station aman. Oh gitu. Jadi We're very open for all ya. Yep, that's For it. everyone istilahnya. Basketball seperti for itu. everyone. Basketball for everyone kayak gitu. Oke. Nah, mumpung kita lagi ngomongin pemilihan-pemilihan nih, kayak bisa masuk ke Kinderhoop, bisa masuk ke Kinderwolves. Nah, sebenarnya dari Coach Vika sama Coach Gaby sendiri tuh kalau memilih pemain baru itu yang dilihat apa sih sebenarnya? Ini mungkin Kinderfams pengen nih yang nonton, atau mungkin parentsnya juga pengen tahu anakku harus tak siapin apa ya kayak iya, gitu. iya. Ini sama coach dulu deh, boleh. Boleh. Kalau buat pemilihan masuk tim ya, sebenarnya ya yang paling pertama dilihat buat saya skill itu bisa diasah, tapi yang nggak bisa kita bohong itu karakteristik, who are they, siapa mereka sehari-hari, karena basically basketball is habitual sport. Iya. Kebiasaan males ya pasti males, kebiasaan bagus rajin pasti rajin, kebiasaan buat hustle pasti hustle. Jadi yang pertama itu karakter dan attitude. Masalah skill dan fisik itu nomor 2, tapi nggak semata-mata tiba-tiba karakter, oh saya punya karakter bagus coach, attitude bagus coach. Ya tapi kalau nggak bisa basket kan itu nggak mungkin ya. Jadi nomor 1 karakter sama attitude, gandengan. Nomor 2 fisik, buat saya fisik dulu, karena kalau walaupun skill bagus, basket nih 4 quarter nih Miss, 40 menit bersih. Kalau kita hitung itu tuh 2 jam. Bayangin aja kalau cuma kuat main 10 menit pertama. Iya. Kan susah dong. Jadi ya fisik dulu. Baru nomor 3 kalau sudah karakter bagus, fisik bagus, mau dikasih apapun, sesulit apapun skill, sesulit apapun game plan, anak itu pasti akan progres by itself. Itu. Jadi itu sih kalau tiga dari saya. Jadi dan bonus kalau anaknya pinter, IQ-nya. Oh itu juga terpengaruh juga ya? That's Wah, important. That's penting banget. Ya mungkin Jadi EQ, AQ sama IQ sama yaitu skill dan lain-lain gitu sih. Itu nanti ketika di apa ya pembahasannya court ya namanya ya, on itu court, on court. kelihatan juga ya, diperlukan juga ya. Itu semua bisa diasah sih. Jadi teman-teman Kinder Station jangan kecil hati datang ke coach Gaby atau ke coach siapa, saya baru nggak apa-apa. Basketball juga olahraga proses dan progres. Nggak bisa saya langsung juara, nggak bisa saya langsung jago, nggak bisa. Jadi kami menghargai juga orang-orang yang mau menghargai proses untuk berprogres. Itu aja sih kalau dari itu. Mungkin kalau dari manajemen juga punya standar-standarnya sendiri sebenarnya. Monggo Vika. Oke, jadi untuk ini ya pemilihan murid atau pemain ya. Pemain ya. Kan di olahraga ini kan latihan bisa banyak orang, tapi yang main secara aturan kan 12. Iya. 12 anak ini kan dengan standar segala macam yang biasanya kita sih sebenarnya punya istilahnya standar value yang kita underline lah. Value dalam arti apa namanya? Value dalam bermain, value di luar lapangan juga. Jadi on and off. Jadi value dalam lapangan yang tadi udah sempat dibahas juga ya, willingness segala macam, dan itu mungkin satu kata ya. Kalau saya lebih ke ini sih hustle-nya ya, on court ya. Hustle itu dalam arti ya hustle dia ketika dalam posisi kita lagi down, bagaimana dia hustle men-challenge dirinya untuk build up, untuk istilahnya bangkit dari apa rasa down-nya itu. Off court, on court hustle, tapi off court ya humble. So, Oke, on court harus hustle, off court dia harus humble. kalau on court mau agak-agak rodo, malah jadi bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Saya- Trilingual ini kita. Kalau misalkan agak-agak ada songongnya dikit on court itu sebenarnya oke lah. Maksudnya ada lah sisi-sisi itu. Karena ini competition, banyak trash talk segala macam ya. Jadi kita bikin anak tuh hustle tuh ya, kalau di trash talkin ya bisa trash talk balik kan gitu. Tapi kalaupun nggak mau trash talk ya show the best gitu. Tapi off court ya attitude, humble sih. Kalau saya yang kita underline itu. Untuk secara teknis segala macam saya percaya banget sama coaching staff kami.
untuk mendapatkan anak-anak yang sesuai dengan kriteria kami lah, gitu. Standarnya. Secara value-nya kami lah. Dan juga nggak cuma kami tapi value Kinder Station juga gitu. Betul juga. Berarti sebenarnya kalau di court ini ketika permainan itu sebenarnya adalah war of mentality ya. Yeah, Berarti anak-anak harus punya kayak mental yang Ya habitual, right? If you usually fight every day, mau kayak contoh kecil, saya selalu bilang ke pemain saya, kamu males di sekolah, ya pasti males, udah pasti yakin males di lapangan. Kamu terbiasa menerima, nggak mau mendapatkan, nggak mau usaha, nggak mau effort, kamu akan secara seleksi alam akan tersingkir. Jadi selain word of mentality, ya mentality itu came from habitual. What are you doing every day? What are you up to gitu. Jadi mentality itu datang dari apa yang kita lakukan. tercerminkan day by day. ya berarti of course. ketika mereka Sport bermain. won't lie, sport can lie. Sekarang apalagi sport ada statistik, ada data, ada apa segala macam, semua udah lengkap. Jadi sebenarnya ketika mau lihat karakter orang itu apa udah gampang, suruh ikut. Salah satu saya orang basket, ya pasti saya suruh ikut basket. Jadi saya akan tahu, oh anak ini terbiasa fight, oh anak ini manja, oh anak ini kurang nih dalam decision making. Nah, itu juga. Berarti bisa dibilang akan kelihatan ketika mereka under pressure ya, Yep. ketika Betul wah sekali. harus ngejar angka gitu dengan waktu yang cuma berapa Betul. gitu kayak gitu ya. Oke. Dan itu kadang juga dari coach sudah ngasih strategi segala macam. Kalau emang dari dirinya istilahnya secara apa ya, mungkin karakter anaknya kurang tenang atau segala macam itu kan, dan mindset ya itu penting banget sih. Itu yang selalu kita ajarin ya ke anak-anak untuk mengubah mindset. Kadang kan ada yang baru basket berapa bulan lawan sama yang udah bertahun-tahun mungkin kan mereka pasti ada rasa-rasa nggak pede segala macam. Nah itu mindset untuk untuk lebih pede aja, enjoy the game segala. Itu mindset itu yang selalu kita tekan, terutama yang kecil-kecil ini ya. Dan bahkan yang gede-gede juga sih, semua sama sih soal Masih ya. mindset itu sih. Day by day harus ada progress, day by day harus ada progress. Itu mindset itu yang selalu kita tanami gitu. Oke. Berarti itu termasuk, berarti kayak kan kadang orang nggak mikir ya kalau ternyata di basket itu sampai dinilainya seperti itu gitu, dilihatnya seperti ya. itu gitu kan. Nah, kalau ngomong-ngomong soal skill tadi nih, gimana cara Coach Vika sama Coach Gaby ini akhirnya bisa menilai gitu kayak oh ini dia memang udah bakat, terus kalau oh yang ini belum sih, cuma dia kalau hardworking atau dia hustle tadi dia bisa, itu kelihatannya dari mana? Sebenarnya kalau itu relatif ya, semua coach punya perspektif sendiri dan terlalu naif kalau misalkan saya ngasih langsung judgement, oh ini potensial, ini enggak. Sebenarnya saya melihat potensial atau enggak saya sendiri ya, saya nggak tahu pelatih di luar sana, semua pelatih punya perspektif sendiri, even Kak Vika pun sama. Kalau buat saya yang potensial itu ketika saya kasih gerakan yang lain mengulang harus 5 kali, dia 2 kali. Terus basket itu gini misalkan saya selalu kasih perumpamaan, oke. Misalkan ada yang hands up, saya kasih senjata ini. Misalkan ada ini, saya kasih senjata ini. Memang saya ngasih latihan. Tapi masalah di basket, 1001 kejadian yang lain pun bisa terjadi. Biasanya anak yang talented, dia punya potensi, dia punya bakat, gifted, dia akan sendirinya, akan flow aja. Dia bakal tahu, oh apa yang harus dilakukan. Sedangkan yang hard work, harus pengulangan dan biasanya itu hafalan. Saya adalah pemain yang hard work. Ketika saya nggak latihan 1 hari, saya akan buyar dari akurasi, dari saya fokus waktu itu latihan, itu saya akan buyar, saya akan lupa hal-hal itu. Sedangkan yang gifted ini mereka effortless. Cuman yang saya tekankan ke pemain-pemain saya, percuma gifted kalau itu nggak dilatih. Yang hard work akan ngejar, karena hard work won't lie. Ya. Tapi gifted itu one step ahead, yang dikasih sama yang Maha Kuasa, gimana caranya kita mengelola, gimana cara environment sekitarnya memberitahu bahwa kamu itu gifted. Jadi melihatnya itu seperti itu sih, dari game situation dan dari drill, apakah dia 1-2 kali langsung oke, atau dia harus yang 4 kali, 5 kali, 6 kali, dan itu
wajar di basket. Gitu sih kalau dari saya sendiri. Oke, itu kan berarti tadi yang gifted ya, gifted sama yang hard work. Nah, aku pengen nanya nih ke, mungkin sini agak personal untuk ke coach ya, coach Gaby dulu ya, coach Vika ya. Nah, ini gimana sih coach Gaby membangun kepercayaan ke pemain baru misalnya kayak coach aku nggak bisa gitu, kok aku nggak kayak teman lain. Nah, itu gimana coach caranya? Istilahnya apa ya, afirmasi positif, terus membangun kepercayaan kayak ada coach di sini gitu, itu gimana? Kebetulan saya bukan orang yang afirmatif. Oh, bukan. Boleh tanya, saya punya cara yang beda. Saya orang yang selalu memberi pressure. Karena menurut saya ketika terlalu afirmatif pun sebenarnya akan menjadi safe zone sebenarnya. Tapi ini saya ngomongin bukan untuk yang SD ya. Saya lebih ngomongin untuk development U14 ke atas. Jadi saya ngomongin kalau U14 ke atas itu saya selalu bilang, kalau kamu aja minta ini cara saya ngelatih, kalau kamu selalu minta dipukul, kamu selalu minta dipuji, terus daya fight kamu kemana? I always said to my players, you earn your minute play. You don't, kamu nggak bisa minta ke coach saya nggak main, saya cadangan mati. No, you have to earn it, work for it. Saya selalu bilang, bukan saya yang nentuin minute play, yang nentuin tuh kalian. Kalau kalian siap main 40 menit kek, mau main 2 jam, saya kasih. Tapi kalau kalian nggak siap, ya duduk, introspeksi. Selesainya kamu tunjukin ke saya bukan orang yang afirmatif untuk developing. Karena buat saya orang yang goal oriented. Ketika saya goal oriented, saya nggak punya waktu untuk di lapangan gini-gini. Tapi off the court, kalau dia mau tanya coach saya gimana apa, saya akan memberikan arahan tentu saja. Tapi kalau on the court, I don't give any affirmation. I give you pressure, 100%, even more. Nah, kalau untuk SD ya pasti saya bilang bagus, pasti bisa, go. Masih SD. Yes, that's it, gitu sih. Jadi mereka akhirnya mempunyai mentalitas hustle, mereka punya mentality bahwa di dunia ini nggak semuanya itu bisa kita punya, semua harus diusahakan. Itu sih, Miss, gitu. Tapi karena coach sendiri yang milih pemain nih, itu coach kayak membedakan gitu nggak sih? Kayak, aku tahu orangnya seperti ini dan aku harus nge-treat dia seperti ini. Atau dipukul rata satu tim seperti ini kayak gitu. Nah, kalau itu sih lebih cara komunikasi antar person to person ya. Kalau misalkan lagi tim practice ya of course semuanya sama. Yang paling benar saya. Di lapangan saya paling benar. Kalau saya mau A ya kasih saya A. Tapi kalau misalkan kita sudah misalkan water break gitu, saya akan approach kamu tadi harusnya gini. Ada yang harus diteriakin baru jadi. Ada yang saya cuman ngomong kena sekali. Ada yang bahkan harus dikasih kontak kayak, ayo dong gitu. Jadi approach-nya itu pas water break. Tapi kalau lagi on team practice gitu, saya nggak bisa saya pikirin satu-satu. Miss, olahraga basket itu 12 yang mampu survive yang bertahan. So I don't have any time to give extra energy. Ya karena ini team sport. Makanya ini lebih tough daripada single sport menurut saya ya, kayak badminton dan lain-lain gitu. Karena teamwork ya. Teamwork dan harus ngikutin. Kalau nggak mampu ngikutin, teman-temannya akan ninggalin. Dan itulah gunanya nanti mereka kalau mau tambahan, mereka bisa extra practice sendiri dan bagaimana. Tapi kalau untuk tim harus pace up sama coachnya sih, sama materi apa yang kita mau kejar kayak gitu. Oke, ini kan tadi untuk yang mentality itu ya. Nah, kalau fisik apakah juga kayak gitu? Wah, kalau fisik saya nggak ada ampunnya sih. Wow. Karena olahraga basket itu fisik, Miss. Begitu fisik nggak kuat, the first things going to happen injuries. Udah deh. Harus kuat dulu endurance-nya, kardionya, paru-parunya, muscle strength-nya. Kalau itu nggak kuat, wah akan sangat sulit. Buat saya, percuma pemain skillful tapi fisiknya nol. Malah saya nggak akan pakai. Tapi saya lebih senang pemain yang biasa aja, standar oke, tapi physically dia sehat bugar gitu ya. Bukan sehat bugar lagi, baja, Miss. Mau lari mau, ditabrak mau ngapain aja lah pokoknya. Nah, tapi kalau untuk yang SD, untuk yang kecil-kecil, ini kan jangan sampai orang-orang kira saya kejam ya. Iya. Saya kejam sesuai dengan siapa yang saya latih. Kalau untuk SD development gitu, yang penting anaknya mau gerak, mau olahraga. Yang penting ada perubahan, perkembangan Ada, gitu ya. Ketika kita ngomongin development umur
4 sampai umur 9 atau 8, anaknya seneng dulu sama mau dulu. Nah, nanti kalau sudah ngomongin prestasi, kita sudah ngomongin 14 ke atas. Untuk pengenalan train to train itu nanti di 11 ke 14. Jadi sebenarnya kalau mau masuk Kinderwolf itu sendiri akademi, kita ada programnya itu. Nggak asal-asal semua dilatih. Untuk Kinder Hoops pun kita ada visi misinya sendiri. Sampai ke Kinder Nights pun kita detail sebenarnya kita mau ke arah mana gitu. Jadi walaupun nanti Kinder Farms ada yang daftar, itu pasti nanti juga diolah lagi ya. Yes, kita harus tahu dia kemampuannya seberapa, apakah pernah basket atau apa. Jadi kita pasti akan arahkan ke yang benar, dan saya nggak akan nge-push anak yang belum mau. Yang penting anaknya seneng gerak dulu. For me that's fine. Terus juga saya seneng ngeliat anak-anak ketawa-ketawa. Kadang lucu juga lihat anak-anak kecil keguling-guling bola gitu. Jadi di Kinder Nights-nya mungkin di SMP-nya, di UU besarnya saya sedikit strict, tapi kalau di U6 sampai U9 saya sangat-sangat jadi kayak friends lah, kayak temen lah. Aku baru mau gitu. bilang ke Ibu Anda ya, lebih ke friends ya. Friends aja deh, friends Itu too much aja. ya berarti Too much, ya. too much. ya. Dan mungkin mau nambahin sedikit terkait apa, ini kan udah ada development segala macam, dan di Kinderwolf ini kan juga kita ada wide range of age and ini ya, skills ya. Dan itu tuh nanti kalau ketika beberapa anak yang ternyata sudah menonjol di kelas itu, kita selalu arahin ya, rekomendasiin untuk istilahnya pindah kelas untuk level up, untuk skill up Kayak gitu. kelas, nah ada naik kelasnya Tapi ini juga. Beneran gitu ya. skill base juga. Akademi, konsepnya akademi. Gitu. Jadi kita kan nggak pengen dia terus berpuas hati, padahal mungkin ya ternyata dia skillnya udah bisa level up nih. Kita pindahin ke sesi-sesi yang sekiranya dia udah bisa ngikuti atau bisa bahkan bisa lebih bagus nantinya gitu. Walaupun itu belum kayak satu term dia Iya. fulfill gitu, tapi kalau misalnya dia kemampuannya udah oke, Kita rekomendasi untuk pindah kelas gitu. Jadi kita pengen develop anak-anak juga tidak gampang puas dan segala macam, dan juga semakin apa ya, semakin progres. Dan paling seneng kalau anak udah semangat latihan, datang lebih dulu, itu tuh kayak rasanya terus tanya, udah seneng nih gitu si anak. Jadi terbiasa punya kultur earn it, not given but earn gitu. Nah, aku jadi penasaran nih, kan kalau misalnya di pertandingan itu kan pasti ada menang kalah ya, Coach ya. Ya. Nah, itu gimana cara ngepupuk mental anak, kayak misalnya gimana nih kayak habis kalah pertandingan gitu. What did you do gitu, kayak misalnya biar anak itu nggak kayak Ini mau terpuruk gitu. good, Please, ini kayak mau truth yang pahit dulu atau yang manis dulu nih? anything. Kita menerima Ya, saya kalau semuanya. biasa saya kalau kalah, habis kalah latihan lari. Oke. Saya suruh lari. Kenapa? Biar bisa mikir. Saya juga manusia. Ini saya akan jujur. Maksudnya saya juga masih muda, saya manusia. Kadang saya kalah juga bete sih, Miss. Saya nggak bisa. Anak bohong ketika anak lagi kalah, terus saya makin marah. Itu tuh mereka akan makin drop. Jadi biasa saya kasih waktu mereka pulang, saya bilang yuk latihan langsung. Saya suruh lari aja 1 jam, 2 jam. Saya fisik, baru saya tanyain, kamu kira-kira tahu nggak tadi kamu ngapain? Baru saya kerasnya di situ. Tapi kalau misalkan menang, saya selalu bilang, kalah kita evaluasi, menang biasa aja. Oke, Jadi itu stay bukan hal humble yang ya. kan ya winning losing itu hal yang biasa di sports. Tapi ketika kita ngomongin sports development, it's not about winning or losing, tapi prosesinya ke sana itu gimana. Winning gimana as a human being kamu maintain-nya gimana di environment sekitar kamu. Losing gimana kamu facing the truth kalau kamu gak sebagus itu. Kalau ada yang lebih bagus, admitting that someone is better than you, it's another level of being mature. Right? Jadi itu yang saya mau tanemin ke anak-anak. Saya pun sebagai pelatih setiap hari belajar gimana, oh ternyata saya melatihnya nggak sebagus ini kalau kalah. Berarti saya harus evaluasi. Oh kalau menang, saya harus maintain dan upgrade. Jadi seperti itu sih. Jadi mentality itu bukan buat saya merasa mentality itu bukan tanggung jawab saya. Itu person to person aja tanggung jawabnya. Menumbuhkan rasa responsibility in the end akan menciptakan mentality yang bagus. Kayak gitu. Jadi saya mentality as a coach bagus, mereka as a player bagus. Yang akhirnya dari saya strict, saya akan membuat
komunikasi dua arah nih. Oke, kamu mau main gimana nih? Saya buatin kamu mau apa. Jadi ketika tanding kan mereka yang main, bukan saya. Saya tugasnya hanya mendampingi dan nyiksa waktu kelihatan kejam pas latihan. Tapi in the end mereka superstarnya. Saya hanya yang mengarahkan gitu sih kalau konseptual saya gitu. Kalau Coach Vika ngikut Coach Gaby ya, pokoknya yang in court ya. Pokoknya saya ini sih, prinsipnya saya tuh percaya sama pelatih ya. Maksudnya pelatih itu, dan kita di Kinder Wolf ini kan sudah, istilahnya kita satu manajemen nih. Kita punya goal, visi yang sama. Saya paling susah kalau kerja sama orang yang visinya beda gitu. Dan I'm very lucky that I've been surrounded by people yang visinya sama gitu, dan sangat terbantu dengan coaching staff dan staff juga yang istilahnya punya visi ke situ, dan we're on the right track dengan berbagai ya, nggak cuman pelatih aja dan anak-anak evaluasi, kami pun juga selalu istilahnya prinsipnya tuh kita step by step berproses dan selalu menjadi lebih baik every single day gitu. Prinsipnya itu. Waton gitu. Enggak waton, enggak waton ya. salah. Bukan alon-alon juga. Maksudnya every day kan every day is very waktu kan cepat ya. Iya, cepat. Dan segala sesuatu itu kan harus segera kita cepat quick learning, dan itu dipakai terus. Value yang dikasih untuk olahraga, sports itu dipakai lifelong. Maksudnya selama kita hidup, wah itu kepake banget. Dan paling susah anak sekarang ya. Bukan anak sekarang sih, mungkin karena ya teknologi segala macam makin luar biasa, sosial media, pembulian cyber ngeri banget. Bagaimana kita bisa anak-anak itu face the truth, face the reality that ya reality itu tidak seindah di Instagram loh. Hasil tuh tidak semudah itu loh dicapai. Oh, mau jadi jago tuh kayak LeBron James, itu prosesnya panjang banget loh, sampai dia bisa maintain 40 tahun masih main tuh sacrifice-nya banyak loh. Nah, itu yang value itu yang selalu kita ajarkan di sport, dan terutama nanti di Kinder Wolf ini kita proses itu yang kita ajarin ke anak-anak. Kinder Wolf, dan juga cuma anak-anak ya. Semua ya, pokoknya yang under us itu kita mau nanemin, kan ini hal tren positif ya. Kalau bisa positif bareng-bareng, kenapa harus positif sendiri gitu. Ya, benar sih. Dan ya ini, dan saya seneng sih ya, mungkin maksudnya parents di Kinder Wolf, Kinder Hoops, Kinder Knights ini juga sudah kooperatif dan juga ini sih paham bahwa sports ini a very good safe environment untuk anak-anak yang daripada main game, daripada nongkrong nggak jelas, do sports, ikut kompetisi, sibuk di olahraga dengan value-value itu kan itu sangat bagus ya untuk fondasi anak untuk kedepannya gitu sih. Karena otomatis kan jam tidur jadi ngikut, ya harus kan? jaga makan juga. Ini mentality ketika dia di luar sama orang juga gitu ya berarti. It's very good. Doing sports, nggak cuma basket, every sports itu pasti ngasih value itu. Yang berkepanjangan dan itu bagus gitu, positif. Tapi aku penasaran ini Coach, pernah nggak misalnya lagi seleksi ini ngomong agak jauh nih, agak off track kayak ini ya. Ini ketika lagi seleksi terus kayak ini kayaknya bakal jadi bintang besar deh. Gitu. Dilihat dari mungkin attitude-nya yang tadi diomongin, atau mungkin dari skill-nya, atau mungkin dia hardworking sebenarnya, bukan bakatnya mungkin belum kelihatan gitu. Tapi dia hardworking, tapi pernah nggak Coach mengalami itu gitu dan yakin gitu? Ya, sekarang saya sedang mengalami sih. Saya punya satu pemain Kinder Knights. Ini kalau kamu nonton jangan gede kepala. Saya punya atlet nggak usah sebut nama, nggak usah sebut merek. Ya. Jangan sebut. Ini aja kelas aja. Pokoknya dia masih muda. Potensial sih. Ini Kinder Knights. Saya ngambil contoh semua Kinder ya, Kinder Knights gitu. Dia ini bagus, dia jago, physical kuat, IQ ada, EQ ada, terus ada kan orang positive vibes gitu, positive vibes bagus, gak baperan gitu. Ya saya yakin setahun 2 tahun dia akan timnas, Miss. Wow, sampai ke timnas bahkan. Sampai pasti, asalkan right on the track, terus juga melatihnya dengan ukuran-ukuran, terus juga dia mau humble down terus, mau be the modus of him gitu. Saya sudah kasih clue him, modus of him gitu. Wow, ya agak terlalu general ya. Jadi saya rasa ketika saya punya pemain potensial itu, saya justru malah nggak saya baik-baikin, malah saya kasih pressure yang banyak. Karena, dan saya nggak pernah, maksudnya
nggak pernah bilang kamu gini, enggak. Saya bilang kamu tuh jelek. Saya selalu bilang semua pemain saya jelek, yang paling jago pelatihnya. Bukan saya sombong, bukan saya jumawa, cuman maksud saya supaya anak-anak itu nggak terlalu cepat puas. Apalagi kita kan sedang melatih anak-anak yang labil, yang tidak tahu dunia seperti apa. Jadi mending kita kasih pengertian yang gampang dimengerti. Kamu masih jelek, berarti mereka bakal berusaha makin bagus kan? Ya ada sih, anak Kinder Knights ada. Dan nggak sebenarnya ini yang paling potensial, tapi banyak juga sebenarnya anak-anak yang berpotensi. Maksud saya berpotensi itu sudah memenuhi 4 syarat saya tadi loh. Yang EQ, IQ, fisik, skill gitu. Nah cuman yang satu ini tuh dia memang promising sih. Dan nggak 1-2 pelatih yang ngomong ke saya untuk minta dia pindah sekolah sebenarnya. Oh gitu. Jadi dia salah satu bibit bagus gitu. Itu harus kita jaga ya Kinder Farms ya. Jangan Jadi sampai makanya lepas, nggak jangan boleh sampai lepas. Oke, nah aku penasaran nih Coach. Sekarang nih pencapaian atau harapan terdekat apa sih yang pengen diraih oleh Kinder Wolves? Gak harus yang setahun lagi, tapi misalnya 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin dalam beberapa bulan ini. Kalau untuk sport manajemen saya rasa dari kepelatihan ya saya berharap manajemen semakin maju lah, maksudnya maju makin program-programnya kan menarik juga nih banyak ya. Saya berharap sport manajemen Kinder Wolves terus maju, terus semakin banyak ide-ide kreatif yang bisa kita salurkan, dan saya juga berharap semakin banyak membuka lapangan kerja sih untuk sport manajemennya. Kalau untuk sport management kan lagi afiliasinya lagi sama Kinder sih. Ya kalau untuk Kinder Hoops, saya sih berharap semakin banyak teman-teman yang mau basket. Dari misalkan nggak bisa ikut Kinder Hoops dulu. Untuk Kinder Hoops ya saya berharap bisalah seenggaknya juara mungkin tahun ini, entah 1 atau 2 gitu. Kalau Kinder Night sendiri sebenarnya event terdekat kita akan ikut HBC, kepanjangannya apa? Holiday Basketball Championship. Holiday Basketball Championship. Jadi itu kita akan ikut event sekelas nasional, akan melawan seluruh Indonesia. Oke. Jadi kita akan membawa nama Kinder Knights. Target saya sendiri, saya pengen ya kalau bisa semifinal sebenarnya. Lolos grup, semifinal udah cukup untuk teman-teman Kinder Knights. Dan ini nanti akan gabungan dari tim SMP dan SMA. Kita ikut HBC under 16 umurnya. Nah untuk selanjutnya sebenarnya HBC ini untuk long term preparation saya untuk tahun ini pertama kali ya Kinder Farms dari rencana manajemen baik sekolah manajemen itu kami akan mengirimkan DBL, tim DBL. Mungkin kalau Miss tahu ya, kayaknya semua udah tahu ya DBL ya. Siapa yang ngerti DBL ya, Kinder Farms ya? Untuk tahun ini kami ngirimnya tim putra dulu. Oh, tim putra dulu. Cek ombak dulu sih. Kalau untuk DBL ya harapan saya belum bisa menentukan. Kalau jadi pelatih kan katanya harus berpikir ke depan ya mampu. Futuristik gitu ya. Yes, tapi saya bisa targetin DBL itu setelah HBC. Tapi mungkin kalau misalkan semifinal, enggaknya bisa Big 8, 8 besar. Perempat final ya? Iya, perempat final ya. Cukup sih untuk ngasih tahu ini loh di Kinder itu ada basketnya. Nah, untuk SMP sendiri saya sangat optimis ya. SMP Kinder Knights Putri punya gebrakan. Saya punya pemain semua mereka di atas, seharusnya di atas kertas secara statistik mereka semua di atas rata-rata. Untuk SMP Putra saya belum terlalu banyak karena saya dari Jakarta, jadi saya belum tahu mapping road mapping timnya si Jogja ini. Tapi untuk Putri saya sangat optimistik sekali ya. Kalau untuk SMA Putra ya kita lihat lah, sama SMP Putra ya saya masih meraba-raba lah. Yang pasti saya pengen setiap kali bertanding dapat sesuatu ya. Nah, sesuatu itu nggak melulu saya winning or losing. Dapat piala, dapat awarding, that's a bonus, tapi every game is a lesson to upgrade. Karena kata manajemen kan sedikit ya waktu. Ya benar. Jadi setiap ada pertandingan, upgrade, evaluasi, upgrade. Jadi targetnya kita selalu step by step, tapi setiap hari kita harus progres. 1% nggak masalah. 1% kali berapa kan sudah berapa persen. Yang penting jadi, ada perubahan. Yes, dan targetnya bikin inilah ya. Yes, dan semua anak-anak mau olahraga sih, karena
selain olah jiwa, olahraga juga penting. Gitu Terutama sih. di Kinderwolves. Yes, di Kinderwolf. Ya, jadi teman-teman yang Kinderfams mau ke kita sangat open. Kita sudah sharing tentang apa sih dari kepelatihan kayak gitu. Jadi kalau buat saya sekiranya bisa bantu ya mau Kinderfams mau siapapun untuk mengetahui bahwa ini kita itu ada di dunia ini, kita ada di Jogja ini, ada Kinderwolf, Kinder Nights, Kinder Hoops. We are here. We Siapa are tahu here. nanti ketemu di HBC Yes. atau di DBL, Yes, ya kan? we'll see. Benar sama tim ini, tim Kinder Nights ya, Yeah. berarti Kinder Nights. Humbly asking your minta perlawanan terkuat nih buat Kinder Nights sama Kinder Hoops. Keren ya, Gitu. maksudnya dalam setahun ini kan berarti ya? Yes, in a year, Coach. in a year. Kita doakan semoga bisa masuk HBC dan juga DBL. Yes, of course. Juara ya. Yes. Gak harus juara, yang penting berprogres. Yes, gitu tadi. right. Tahun ini. Gitu. Nah, pasti teman-teman Kinder Fams ini sekarang udah penasaran nih Kak. Oke deh. Gimana caranya join Kinder Wolves? Oke. Ya, Langsung ya ini langsung gimana ya, caranya, langsung karena ya udah promosi lah. kasih tahu aja. Kasih tahu. Jadi untuk Kinderfams ataupun teman-teman di luar Kinder Station ya, kita ini akademi bilingual pertama dan saya bilang satu-satunya kayak ini di Indonesia nih ya. Silakan hubungi kami, follow IG kinderwolf.warriors. Di situ teman-teman akan dapat banyak updates dan berbagai macam kegiatan kami dari turnamen, scrimmage, dan juga kita kemarin punya program 3-on-3, itu intensif program untuk adik-adik yang istilahnya mau skilled up knowledge, skills, fisik di Kinderwolf. Dan juga nanti bisa langsung hubungi admin aja. Nanti ada nomornya di sini Di bawah ini. Gitu. Bisa ya? Di bawah ini. Oke, nah tapi kalau dari misalnya ada anak Kinder Station-nya sendiri atau misalnya dari non Kinder Station di Kinder Wolves ini ada ini nggak kualifikasinya atau misalnya ada misalnya kalau udah atlet ini Kak misalnya aku udah atlet gitu, apakah ada bonusnya atau misalnya ada keringanannya atau gimana kayak gitu, boleh dong di spill sedikit. Boleh. Terus ya untuk ikut di Kinderwolf ini sebenarnya nggak ada ini ya untuk secara di Kinderwolf secara umum kita nggak ada Syarat dan ketentuan. ya siapapun yang mau olahraga mau basket ayo join kita gitu. Cuman ketika kita nanti akan find someone atau seorang anak yang potensial, dia sudah punya skill, sudah punya pengalaman, sudah punya knowledge yang cukup memenuhi meets the standardnya coach, kita ini punya program nih sama Kinder Station. Ini ada program Kinder Station Scholarship di mana itu beasiswa basket untuk anak-anak basket, anak-anak di baik Jogja, se-Indonesia lah gitu. Untuk anak-anak di Jogja maupun luar Jogja, kita ada program itu, program untuk pengembangan basket dari SMP sampai SMA. Putra putri. Iya, dan di situ ini program pertama Kinder ini ya, Yes, program basket pertama, tapi fasilitas yang dikasih sekolah benar-benar luar biasa. Dari sekolah sangat support atlet ini yang istilahnya kita goalnya besar tapi juga supportnya luar biasa gitu. Udah ada mes, ada mesnya berarti. latihan juga udah atlet nasional ya coach ya, pagi sore ada gym, ada strength condition, kita ada recovery program juga. Terus semua di lingkungan Kinder Di Station Kinder School. Station School. Jadi memang program basketnya Kinder Station School ini ini udah saya bilang komprehensif gitu di Jogja. Ada program seperti ini sangat bagus, didukung pendidikan sekolah di sini yang kurikulum internasional ini kan sangat luar biasa ya untuk anak-anak basket di sini. Gitu. Jadi nggak usah ragu-ragu, langsung join aja di Kinder Station. Karena Kinder tempatnya Wong udah juga. mumpuni gitu Sangat ya, mumpuni. dengan coach yang mumpuni, Coach dengan dan manajemen. pathway-nya udah enak banget di Yeah. basket. Ini benar-benar istilahnya if you work hard, pathways-nya sudah enak, baik putra maupun putri. Putri udah ada liganya juga, udah mau ada liga juga. Jadi ini pathway sangat bagus lah untuk anak-anak basket yang mau serius, istilahnya basket serius lah untuk skill up banyak hal.
Oke, boleh di-spill dikit nggak angka beasiswanya atau gimana nih beasiswanya jenisnya gimana? Dikit aja. Overnya ya, jadi beasiswa 1 menit. 30 detik aja ya? 30 detik. Ya. Jadi untuk yang beasiswa ini offernya kita start dari 25% hingga 100%. Jadi full tuition tuh kita juga dari 25, 50, 75, 100. 100. Tapi yang 75 sama 100 aja nih yang dapat yang tadi Mesnya, oh. dan lain-lain. full facilities lah. Berarti all around Indonesia ya. Nusantara itu Yes. berarti jangan khawatir kalau misalnya Kinder Frames ada yang dari luar Jawa atau apa karena kita menyediakan juga Iya, ya. ada mesnya, jadi makan, nutrisi juga kita jaga. Jadi benar-benar sekolah sangat support, pathway sudah ada, pendidikan bagus, kurang apa juga. Datang tinggal bawa koper doang. Koper dan fisik. Yes, Ya, dan jiwa raga. Jiwa raga. Oke, wow, ini sangat ini banget ya, informatif sekali ya. Terima kasih Coach Vika dan juga Coach Gaby Thank you, untuk Miss. waktunya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau penasaran tentang Kinder Wolves, boleh banget buka IG-nya ya, @kinderwolves.warriors. Nanti boleh tanya-tanya juga, nanti dibantu caranya gimana segala macam. Nah kalau scholarship sekolah juga bisa ikut ini ya, follow sekolah juga. Bisa, boleh di mana? Kalau sekolah? Kinderstation.official. Kindersstationschool.official. Ditunggu karena untuk kita akan buka buat tahun depannya lagi Iya. dari 2026. Jadi tolong pantengin IG-nya Kinder Wolf sama Kinder Station. Bentar lagi kayaknya ada nih ya. Udah mulai Nanti ada hilal-hilal. Yes. Follow dulu aja ya. Yes, right. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Thank you Coach for Vika dan having us. Coach Gaby for the time dan for the knowledge. Teman-teman Kinder Farms juga yang udah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa follow Instagramnya kinderstationschool.official dan juga follow Instagramnya Kinder Wolves yaitu kinderwolves.warrior. Sampai ketemu di Kinder Talk lainnya. Bye-bye.